Kalian tahu tidak ada satu kebiasaan yang sebagian besar dari kita lakukan tepat setelah mata terbuka di pagi hari. Dan kebiasaan ini khusus buat kalian yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Bisa jadi adalah pemicu utama kenapa badan kalian rasanya selalu pegal, gampang sakit. Bahkan yang paling mengerikan bisa memicu masalah jantung. Ini bukan omong kosong. Ini fakta medis yang sering diabaikan. Coba jujur. Apa yang pertama kalian lakukan saat alarm berbunyi? Karena penjelasannya bisa menentukan sisa umur kalian. Kita sering mendengar pepatah bahwa pagi adalah penentu hari. Tapi kalau ritual pagi kita justru sabotase kesehatan, bagaimana mungkin kita bisa menikmati hari tua yang sehat dan penuh energi? Saya akan membongkar 5 kesalahan yang wajib kalian stop hari ini juga. Tahan dulu rasa penasaran itu. Kita bongkar satu persatu dan lihat apakah kalian termasuk pelakunya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal kita. Tempat kita ngobrol santai tapi padat dan bermanfaat. Jadi begini, kebiasaan buruk yang pertama dan paling sering saya lihat, apalagi di usia 50-an ke atas, adalah mengabaikan tubuh yang baru bangun tidur dan menghalangi udara putih. Begitu alarm mati, refleks kita seringnya langsung buru-buru duduk atau bahkan berdiri mendadak tanpa jeda panjang. Padahal selama tidur, tekanan darah kita itu sedang stabil, peredaran darah melambat. Ketika kalian bangkit terlalu cepat, terutama tanpa peregangan ringan, hal ini bisa memicu kegelisahan, sensasi seperti mau pingsan, bahkan risiko jatuh yang serius yang mana sangat berbahaya bagi tulang yang sudah mulai rapuh. Jangan anggap remeh peregangan kasur selama 3 menit. Regangkan jari kaki, pergelangan tangan, dan tarik napas dalam. Selain itu, kebiasaan fatal kedua di paragraf ini adalah menahan minum air putih. Setelah 7-8 jam tanpa cairan, tubuh kita dehidrasi ringan yang membuat darah mengental dan jantung bekerja lebih keras. Kalau kalian langsung minum kopi sebelum air putih, ginjal kalian berteriak minta ampun. Selalu segelas air di samping tempat tidur. Wajib minum 200 ml sebelum kafe masuk. Ini penting banget untuk menjaga fungsi organ vital dan melancarkan pencernaan pagi. Loh, sekarang kita beralih ke kebiasaan yang sangat modern tapi dampaknya kuno, yaitu langsung meraih ponsel. Jujur deh, siapa di sini yang belum apa-apa sudah langsung buka WhatsApp, Instagram atau yang lebih parah langsung baca berita-berita politik atau masalah pekerjaan yang bikin darah mendidih? Teman-teman, saat kalian bangun, otak kalian sedang dalam fase transisi dari gelombang delta ke beta sangat rentan terhadap informasi. Ketika kalian langsung mendapat notifikasi berita atau negatif, ini memicu munculnya hormon kortisol alias hormon stres. Di usia 50 ke atas, kemampuan tubuh mengelola kortisol ini sudah menurun drastis, menyebabkan ketegangan yang lebih lama. Akibatnya, kalian belum sarapan tapi pikiran sudah tegang. Mood sudah rusak, dan ini berdampak jangka panjang pada kesehatan jantung dan sistem imun. Ingat, peningkatan kortisol kronis berhubungan dengan tekanan darah tinggi dan masalah tidur. Coba ubah kebiasaan ini dengan berpikir singkat, mendengarkan musik menenangkan, atau sekadar membuka jendela dan bersyukur. Berikan waktu 15 menit tanpa layar. Biarkan otak kalian memanas dengan damai. Ini investasi mental yang luar biasa bagi kesehatan lansia. Oke, kebiasaan buruk ketiga ini berhubungan langsung dengan dapur kalian, yaitu sarapan yang salah atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Banyak dari kita di usia matang ini memilih solusi cepat seperti sereal manis instan, roti tawar putih dengan selai, atau bahkan hanya teh manis kental. Ini adalah bencana gula darah. Sahabat, gula-gula tersembunyi ini menyebabkan gangguan insulin yang ekstrim, diikuti oleh penurunan drastis yang cepat, membuat kalian merasa lemas, ngantuk, dan cepat lapar lagi sebelum makan siang. Ini adalah pola roller coaster gula darah yang sangat berbahaya setelah usia 50 karena metabolisme kita melambat dan risiko resistensi insulin serta diabetes tipe 2 meningkat signifikan. Jadi, sarapan pagi itu haruslah raja yang kaya protein dan serat, bukan gula. Ganti sereal instan dengan telur rebus, telur orak-arik dengan sayuran, oatmeal tanpa gula, atau alpukat. Sarapan yang tepat bukan hanya memberi kalian energi fisik, tapi juga menjaga stabilitas mood dan fokus sepanjang hari. Ingat,
Energi pagi di usia 50 bukan lagi soal kuantitas kalori, tapi kualitas nutrisi yang memastikan gula darah tetap stabil. Kita masuk ke kebiasaan nomor 4 dan ini mungkin paling berat untuk diubah bagi para pecinta kopi. Minum kopi terlalu cepat setelah bangun. Walaupun aroma kopi itu memanggil, meminumnya kurang dari 1 jam setelah bangun tidur bisa mengganggu ritme sirkadian alami kalian. Seperti yang saya sebutkan tadi, saat bangun tubuh kita masih memproduksi kortisol. Jika kita langsung menambahkan kafein, ini malah membuat kelenjar adrenal bekerja terlalu keras, menyebabkan kelelahan. Akhirnya seiring waktu, efeknya, kalian bisa merasa lebih cemas, mudah gugup, dan mengalami crash energi di siang hari lebih cepat yang ironisnya membuat kalian butuh kopi lagi. Coba tunda kopi kalian sekitar 90 menit setelah bangun. Biarkan tubuh kalian menyala secara alami dulu dengan bantuan cahaya matahari dan air putih. Selain itu, kebiasaan buruk 5 yang tak kalah penting adalah bangun tanpa tujuan atau perencanaan hari. Di usia 50 ke atas, memiliki rutinitas dan rencana yang jelas itu penting untuk menjaga kesehatan mental dan kognitif. Tanpa rencana, hari akan terasa hampa, memicu stres tersembunyi dan rasa khawatir yang tidak perlu. Sempatkan 5 menit saat sarapan untuk menuliskan 3 prioritas utama hari itu di jurnal. Ini membantu menjaga pikiran tetap tajam. Nah, teman-teman, 5 kebiasaan buruk ini terlalu cepat berdiri. Menunda air putih, langsung cek ponsel, sarapan tinggi gula, dan minum kopi terlalu pagi mungkin terlihat sepele. Tapi jika dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun setelah usia 50 tahun, dampaknya bisa sangat masif. Mulai dari kelelahan kronis, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular hingga penurunan kualitas hidup dan ingat. Ingat usia 50 bukan akhir tapi awal dari babak di mana kalian harus lebih memilih apa yang masuk ke tubuh dan pikiran kalian. Satu lagi kebiasaan positif yang harus kalian masukkan adalah paparan sinar matahari pagi dan gerakan ringan. Jalan kaki 10 menit di bawah matahari pagi. Selain memberi kalian vitamin D, juga mengatur selai internal tubuh, meningkatkan mood, dan menjaga kepadatan tulang. Jangan pernah menyerah pada kebiasaan lama yang merusak. Mulai besok, pilih satu kebiasaan buruk yang akan kalian buang dan ganti dengan kebiasaan sehat yang sudah kami bahas. Ingat, perubahan kecil di pagi hari adalah investasi terbesar untuk masa tua yang bahagia dan penuh energi. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat dan mengena banget di hati, jangan lupa kasih like di video ini. Komentar di bawah ya. Kebiasaan mana yang paling sulit kalian hilangkan? Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga berusia 50 tahun ke atas dan tentu saja subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.